ingat-ingat bahwa usia politiknya itu panjang. Jadi kalau tadi mau masuk politik melalui pemilu, usianya berapa tadi ya kasusnya? 21 tahun. Oke, jadi dia masih bisa ikut pemilu berapa kali? Wah, masih berkali-kali itu. Itu dia masih bisa ikut berapa kali kira-kira? Asumsikan 60 tahun ya. Berarti berapa kali? Sekitar 7 kali. 7 kali. Itu dia. Kalau 7 kali, kerjakan yang pertama itu dengan benar. Jangan yang dikerjakan itu dengan salah, seakan-akan ini pemilu terakhir, maka menghalalkan segala cara. Lo masih 7 kali ikut pemilu. Betul nggak? Betul sekali. Nah, kalau masih 7 kali, kerjakan dengan benar supaya nanti pemilu kedua, ketiga orang akan menengok, ini orang punya rekam jejak yang benar. Anies Baswedan memberikan nasihat kepada para politisi muda yang tahun ini berhasil duduk di kursi legislatif baik daerah maupun nasional. Ia mengatakan agar para DPRD muda tersebut menjaga konstituennya dan juga menunjukkan kinerja yang baik agar nantinya bisa menjadi anggota legislatif seterusnya. Pasalnya, jika awal karirnya dilalui dengan tidak baik, maka karir yang panjang tersebut akan dinodai dengan prestasi yang kurang maksimal. Akhirnya tidak menjadi anggota legislatif lagi. Saya sering ketemu anggota DPR yang sudah menjadi anggota DPR 30 tahun. Itu dia punya rekam jejak. Ya, betul. Dulu dia mengerjakan ini dengan konstituennya juga kuat sekali. Kenapa? Karena konstituennya merasa dia membela. Kalau ada masalah di sekolahnya dengan sekolah, maka si anggota DPR membela. Ketika ada pembangunan jalan, si anggota DPR membela. Nah, itu konstituen itu dirawat dengan benar. Dirawat caranya apa? Dibela, diartikulasikan, kebutuhannya dipenuhi. Nah, ingat bagi anak muda yang mau masuk politik, umur pemilu Anda tuh masih banyak. Masih lama. Jangan modalnya dihabiskan sekarang dengan reputasi yang buruk. Ibaratnya ngefullin CV dulu ya Pak ya? Ya, kalau langsung mau terlibat, caranya benar gitu. Oke. Jangan di CV-nya itu nanti, kan CV itu ada CV yang kita bikin sendiri, Betul. ada CV yang dicatat oleh publik kan? Betul. Ya enggak? Betul, rekam jejak. Iya. Nah, yang dicatat oleh publik itu enggak dalam kendali Betul. yang bersangkutan. Kalau CV, kalau dulu kita ada rekam jejak publik ya CV kita. Sekarang publik bisa baca beritanya. Bahkan nulis apapun ketahuan 10 tahun kemudian. Tadi saya baru nonton podcast Bapak sama Panji yang soal Twitternya Bapak. Malah nge-quotes lagu aja ya Pak ya. Jadi aman. Sangat aman sekali gitu. Ya, nah kan rekam jejak ya Bapak. Tweetnya, kata-katanya kan akan terekam semua, itu kan publik. Mungkin saya salah satu yang kecewa ketika Bapak nggak ambil Jabar, karena menurut saya tuh orang kayak Pak Anies tuh harus ada posisi sehingga dengan dengan lebih mudah bisa membawakan gagasan-gagasan Bapak. Dan ketika saya tahu salah satu alasannya karena tidak mau berhadapan dengan Presiden PKS karena tidak mau memecah belah umat, saya tuh ngerasa ini nih mungkin keputusan yang salah secara politik tapi benar secara moral. Jadi kompas moral Bapak tuh kayak Bapak pegang terus gitu. Pertanyaannya adalah karena banyak keputusan Bapak yang nggak umum ya sebagai politisi, guru politik Bapak tuh siapa sih Pak? Influencer Ciki Fauzi bertanya kepada Anies Baswedan soal keputusannya tidak maju dalam pilihan gubernur Jawa Barat. Menurutnya, langkah Anies untuk tidak maju dalam Pilgub Jawa Barat karena tidak mau bersaing dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu adalah langkah yang salah secara politik, namun benar secara moral. Hal itulah yang membuat Ciki Fauzi kagum dengan cara-cara berpolitik Anies Baswedan yang mengedepankan moral ketimbang ambisi. Dengan survei di Jakarta. Faktor yang ketiga, saya menghormati juga di sana sudah teman seperjuangan kemarin, Pak Syaihu, beliau sudah menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan sudah diajukan. Tidak tepat bila saya kemudian menyatakan diri sebagai calon gubernur berhadapan dengan teman seperjuangan yang kemarin berjuang bersama-sama.